Selamat pagi, selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu, para profesional dan juga para pimpinan perusahaan. Apa kabarnya semuanya? Baik, terima kasih. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapak, terima kasih lagi kami mengucapkan kepada-Mu Tuhan atas kebersamamu dan juga anugerah-Mu hingga hari ini Tuhan. Kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ajari kami supaya kami juga dapat memahami firman-Mu ini dan juga Roh Kudus-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami agar kami dapat dimampukan untuk beritakan firman-Mu ini. Terpujilah Engkau Tuhan dalam nama-Mu Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, kita akan membaca Yeremia 31 ayat 10 sampai 14. Yeremia 31 ayat 10 sampai 14. Demikian dulu. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebaikan Tuhan. Karena gandum, anggur, dan minyak. Karena anak-anak kambing domba dan lembu. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi. Mereka tidak akan merana lagi. Pada waktu itu, anak darah akan bersukaria menari-nari bersama orang-orang muda dan orang-orang tua. Aku akan mengubah duka cita mereka menjadi sukacita, akan menghibur dan membuat mereka gembira lepas dari kebutaan mereka. Aku akan memuaskan para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan kenyang dengan kebaikanku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarnya dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mengambil topik di Yeremia 31. Ini adalah ditebus untuk bangkit, yaitu sebagai visi baru tahun 2025. Nah, di sini Bapak-Bapak sebagai profesional juga pimpinan perusahaan, apakah dalam menjalankan kepemimpinan Ibu, Bapak dan Ibu, siap untuk ditebus dan bangkit sebagai visi baru tahun 2025 ini? Nah, kita bisa belajar sebagai seorang pemimpin yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang mencerminkan nilai-nilai seperti yang tertulis dalam Yeremia 31 ayat 10 sampai 14 ini, yaitu membawa visi kepemulihan, pemanfaatan teknologi yang berpusat pada kebaikan manusia dan membangun komunitas global yang sejahtera di tengah perkembangan pesat dunia AI, artificial intelligence. Nah, sebagai profesional dan juga sebagai CEO di tahun 2025 ini, nah pemimpin ini menginspirasi bagaimana AI dapat menjadi alat untuk bangkit dan menghadirkan kebaikan Tuhan yang membawa pemulihan bagi dunia. Yaitu adalah Bapak-Bapak mungkin mengenalnya yang bernama adalah Jensen Huang, yaitu adalah CEO Nvidia. Nah, Jensen Huang ini adalah seorang Kristen Tionghoa Amerika yang adalah pendiri dan CEO Nvidia. Itu perusahaan yang memimpin pengembangan GPU dan AI. Nah, relevansinya dari Yeremia 31 ayat 10 sampai 14 ini adalah mengenai kebaikan Tuhan dalam teknologi, yaitu produk Nvidia seperti platform AI Omniverse mendukung berbagai inovasi dan membantu ilmuwan, dokter, dan pengembang memperbaiki kehidupan manusia, mencerminkan kebaikan Tuhan yang mengalir dalam janji pemulihan. Juga Huang menekankan penggunaan teknologi untuk keberlanjutan, kesehatan, pendidikan, yang mencerminkan visi untuk membangun komunitas yang lebih baik.
Nah, kita bisa lihat siapa sih Jensen Huang ini. Nah, Jensen Huang itu nama lengkapnya disebut Jensen Huang. Itu lahir pada tanggal 17 Februari 1963 di Taiwan. Ia berasal dari keluarga sederhana di Taiwan sebelum keluarganya memutuskan untuk bermigrasi ke Amerika Serikat ketika ia masih kecil. Nah, kepindahan ke Amerika membawa tantangan besar, termasuk adaptasi budaya dan bahasa. Tetapi hal ini membentuk etos kerja dan tekad yang kuat dalam diri Huang. Huang menempuh pendidikan menengahnya di Oneida Baptist Institute di Kentucky, yaitu sebuah sekolah berasrama kecil. Nah, setelah itu ia pindah ke Oregon, di mana ia melanjutkan sekolah di Aloha High School. Nah, ketertarikannya pada teknologi dan sains sudah terlihat sejak usia dini. Ia dikenal sebagai siswa yang tekun dan berbakat dalam bidang teknik. Nah, Huang juga meraih gelar sarjana teknik elektro dari Oregon State University pada tahun 1984. Ia melanjutkan pendidikannya di Stanford University, di mana ia memperoleh gelar master dalam teknik elektro pada tahun 1922. Di Stanford sebagai pusat inovasi teknologi di Silicon Valley memberikan pengaruh besar pada visinya tentang teknologi masa depan. Nah, sebelum mendirikan NVIDIA, Huang bekerja di perusahaan-perusahaan semikonduktor terbuka seperti LSI Logic. Huang bekerja sebagai desainer mikroprosesor di LSI Logic, yaitu adalah salah satu perusahaan yang fokus pada pengembangan teknologi chip. Nah, di sini ia belajar tentang arsitektur perangkat keras dan mendapatkan pengalaman mendalam dalam proses desain semikonduktor. Juga di AMD, Advanced Micro Devices, yaitu di AMD, ia mengembangkan pengetahuannya tentang pasar GPU dan teknologi grafis. Nah, pengalaman ini membentuk dasar keahliannya dalam teknologi grafis dan membangun kepercayaan diri untuk mendirikan perusahaan sendiri. Nah, pada tahun 1993, Huang bersama dua rekannya, Curtis Prime dan Chris Malachowski, mendirikan NVIDIA Corporation di Santa Clara, California. Nah, beberapa poin penting yang kita lihat di sini adalah NVIDIA didirikan dengan tujuan untuk menciptakan teknologi grafis yang dapat digunakan dalam video game yang pada saat itu sedang berkembang pesat. Nah, Huang menyadari bahwa teknologi grafis dapat memiliki aplikasi yang jauh lebih luas di masa depan, termasuk untuk komputasi paralel, simulasi ilmiah, dan juga kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, dalam tahap awal, NVIDIA hanya memiliki sedikit modal dan menghadapi persaingan ketat dari perusahaan besar seperti ATI, ini bagian dari AMD. Namun, Huang berhasil menarik investor dengan visinya yang ambisius. Nah, produk pertamanya pada tahun 1999, NVIDIA meluncurkan GeForce 256. Nah, GPU pertama di dunia yang secara signifikan meningkatkan kinerja grafis pada komputer. Nah, keberhasilan produk ini mengukuhkan posisi NVIDIA di pasar teknologi grafis. Pada tahun 2000-an, Huang menyadari potensi GPU untuk digunakan di luar grafis game. Ia memperkenalkan GPU sebagai alat komputasi paralel yang dapat digunakan untuk aplikasi ilmiah dan teknik. Nah, pada tahun 2006, NVIDIA meriliskan CUDA atau Compute Unified Device Architecture, sebuah platform yang memungkinkan pengembang untuk memanfaatkan kekuatan GPU untuk komputasi umum. Nah, ini menjadi dasar bagi banyak aplikasi AI dan pembelajaran mesin modern. Nah, di bawah kepemimpinan Huang, NVIDIA menjadi pemimpin dalam pengembangan teknologi AI. GPU NVIDIA menjadi platform utama untuk melatih model pembelajaran mendalam yang kompleks, seperti yang digunakan oleh OpenAI dan perusahaan teknologi lainnya. NVIDIA juga mengembangkan perangkat keras, termasuk perangkat lunak yang mendukung penelitian ilmiah, simulasi medis, pengembangan kendaraan otonom, dan teknologi augmented reality. Huang juga mendorong NVIDIA untuk masuk ke berbagai industri, termasuk otomotif,
Jadi teknologi untuk mobil otonom, perawatan kesehatan, analis data medis dengan AI, dan pusat data GPU untuk cloud computing. Wong juga memiliki kepemimpinan yang unik yang telah berkontribusi besar pada keberhasilan Nvidia, yaitu adalah Wong dikenal sebagai pemimpin dengan visi jauh ke depan. Ia mampu melihat potensi pasar baru bahkan sebelum pasar tersebut muncul, seperti AI dan kendaraan otonom. Dan juga meski memimpin perusahaan besar, Wong terlibat langsung dalam proses pengembangan produk dan pengambilan keputusan strategis. Juga Wong mendorong budaya inovasi di Nvidia. Perusahaan ini dikenal karena pengeluarannya yang tinggi untuk riset dan pengembangan yang selalu menghasilkan produk mutakhir. Nah, Wong juga adalah seorang pembicara yang karismatik, yang mampu menginspirasi timnya untuk mendorong batas-batas teknologi. Juga kita lihat di sini bahwa GPU Nvidia menjadi fondasi untuk perkembangan teknologi AI di seluruh dunia. Banyak perusahaan teknologi besar seperti Google dan Amazon menggunakan produk Nvidia untuk mengembangkan layanan AI mereka. Nah, dalam penghargaan, Jensen Huang telah menerima berbagai penghargaan bergengsi, termasuk Fortune Business Person of the Year, masuk dalam daftar The World's Best CEOs oleh Barron's, Semiconductor Industry Association's Robert N. Noyce Award atas kontribusinya dalam industri semiconductor. Nah, Wong telah menjadi salah satu pemimpin teknologi paling berpengaruh di dunia, mengubah Nvidia menjadi perusahaan bernilai miliaran dolar yang memimpin transformasi industri. Dengan fokus pada teknologi masa depan seperti metaverse dan komputasi kuantum, Wong memastikan bahwa Nvidia akan tetap relevan dan menjadi penggerak utama inovasi global. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari prinsip kepemimpinan dari seorang Jensen Huang ini? Ada beberapa hal yang kita bisa jadi inspirasi buat kita, yaitu adalah satu adalah visi yang berani dan jangka panjang. Seperti yang disebutkan, dia katakan, great leadership starts with a bold vision, but it flourishes through meticulous execution. Nah, Wong mengajarkan bahwa kepemimpinan yang hebat dimulai dengan visi yang kuat, berani, dan jangka panjang. Pemimpin tidak hanya melihat apa yang ada di depan mata, tapi juga memproyeksikan peluang besar yang mungkin terlihat mustahil oleh orang lain. Nah, namun menurutnya, visi tanpa tindakan adalah sia-sia. Sebuah ide hanya dapat membawa perubahan jika diterapkan melalui eksekusi yang disiplin. Nah, kita bisa melihat contohnya pada pelaksanaan itu kita lihat saat mendirikan Nvidia pada tahun 1993, Wong membayangkan dunia di mana grafik komputer tidak hanya untuk hiburan, tapi juga untuk simulasi ilmiah, komputasi paralel, dan pembelajaran mesin. Nah, tahun 2006, Wong mengarahkan Nvidia untuk meluncurkan CUDA, sebuah platform untuk memanfaatkan GPU sebagai alat komputasi di luar grafis. Nah, keputusan ini didasarkan pada visi bahwa AI akan menjadi pilar utama teknologi masa depan. Nah, yang kedua yang kita pelajari adalah inovasi adalah napas kehidupan kepemimpinan. Seperti yang dikatakan demikian. To lead is to innovate. To innovate is to disrupt the status quo. Nah, Wong percaya bahwa inovasi adalah inti dari kepemimpinan. Pemimpin harus mencari cara untuk menciptakan sesuatu yang baru, bahkan jika berarti menggunakan kenyamanan status quo. Nah, menurutnya inovasi tidak hanya terbatas pada teknologi, tapi juga mencakup cara memimpin, cara bekerja, dan cara memahami kebutuhan pasar. Nah, di bawah Huang, Nvidia terus berinovasi, baik melalui peluncuran GPU berbasis AI seperti seri A100, maupun pengembangan solusi untuk kendaraan otonom dan komputasi cloud. Wong juga mengarahkan perusahaan untuk masuk ke ranah baru seperti metaverse dengan meluncurkan Nvidia Omniverse, platform kolaborasi virtual untuk simulasi dunia nyata.
Yang ketiga adalah keberanian mengambil risiko. Seperti yang dikatakan, risk is the engine of progress. Bahwa mengajarkan bahwa risiko adalah bagian integral dari setiap langkah maju. Pemimpin yang baik tidak takut menghadapi ketidakpastian, tetapi justru menggunakannya sebagai peluang untuk tumbuh. Nah, menurutnya risiko yang terukur dan direncanakan dengan baik adalah dasar dari keberhasilan dalam bisnis dan inovasi. Nah, contohnya yaitu ketika peluncuran kuda pada tahun 2006 merupakan keputusan yang sangat berisiko karena pasar belum siap untuk memanfaatkan GPU untuk aplikasi non grafis. Namun Wong tetap teguh dengan keyakinannya dan ini terbukti menjadi salah satu keputusan paling transformatif dalam sejarah Nvidia. Wong juga memimpin Nvidia untuk memasuki pasar AI saat teknologi ini masih dalam tahap awal, yang akhirnya menjadikan perusahaan sebagai pemimpin di bidang AI global. Nah, hal yang keempat yang kita pelajari adalah kepemimpinan berbasis kolaborasi. Seperti yang dikatakan demikian. The best ideas from the best ideas come from collaboration, not isolation. Wong percaya bahwa inovasi terbesar tidak muncul dari pemimpin tunggal, tapi dari kerjasama tim yang terdiri dari berbagai perspektif dan keahlian. Ia menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang inklusif, di mana setiap anggota tim merasa diberdayakan untuk berkontribusi. Yaitu contohnya di Nvidia, Wong menciptakan ekosistem yang mendukung pengembang dari seluruh dunia untuk memanfaatkan GPU melalui platform CUDA. Ini membuka pintu bagi kolaborasi lintas disiplin di berbagai industri seperti medis, energi, otomotif, dan juga hiburan. Nvidia juga secara aktif bekerja sama dengan mitra bisnis, universitas, dan lembaga penelitian untuk menciptakan teknologi yang mendorong batasan-batasan inovasi. Nah, kelima yang kita pelajari dari fisika yang sebenarnya adalah fokus pada pelanggan dan dampak. Seperti dikatakan demikian. Teknologi to solve real problems and create real value. Nah, Wong menekankan bahwa teknologi yang baik adalah teknologi yang memberikan dampak positif dan memecahkan masalah nyata. Ia mengajarkan bahwa pemimpin harus selalu fokus pada kebutuhan pelanggan dan dampak yang dihasilkan oleh produk atau layanan. Contohnya ketika GPU Nvidia digunakan untuk berbagai aplikasi yang memberikan manfaat nyata seperti mendukung penelitian ilmiah, untuk menemukan obat baru, mempercepat analisis data medis, dan memungkinkan simulasi kompleks untuk eksplorasi energi. Wong juga memastikan bahwa teknologi Nvidia digunakan untuk tujuan-tujuan yang bermanfaat, seperti membantu pengembangan kendaraan otonom yang lebih aman. Nah, kita juga pelajari di sini yaitu adalah keenam adalah kerendahan hati dan kepemimpinan yang melayani. Seperti dikatakan, leadership is about empowering others, not elevating yourself. Jensen Wong menekankan pentingnya kerendahan hati dalam kepemimpinan. Pemimpin yang hebat adalah mereka yang dapat memberdayakan orang lain dan membantu tim yang kuat. Dia percaya bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya bergantung pada diri sendiri, tapi juga pada kolektif seluruh organisasi. Yaitu contohnya ketika Wong dikenal sebagai sudah sangat terlibat langsung dengan tim teknis dan pengembang Nvidia. Dia memberikan arahan strategis sekaligus mendukung ide-ide baru. Dia juga membangun budaya kerja di Nvidia di mana setiap orang diberi kesempatan untuk mencoba, bahkan jika itu berarti buat kesalahan. Nah, ketujuh yang kita pelajari adalah mengubah ketidakpastian menjadi peluang. Nah, seperti yang dikatakan, uncertainty is not an obstacle, it's the starting point of innovation. Nah, dalam dunia teknologi yang berubah, Wong mengajarkan bahwa ketidakpastian harus dilihat sebagai peluang untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, pemimpin yang baik tidak takut terhadap hal-hal yang tidak diketahui, tapi memanfaatkannya sebagai inspirasi. Contohnya ketika pasar GPU untuk game mulai jenuh, Wong memimpin Nvidia untuk mengeksplorasi pasar AI
yang akhirnya menjadi fondasi bisnis utama perusahaan saat ini. Dia juga melihat potensi metaverse sebagai masa depan interaksi manusia, sehingga Nvidia berinvestasi besar-besaran dalam teknologi ini. Nah, prinsip ketujuh terpelajari adalah komitmen pada keberlanjutan, seperti dikatakan. Leadership is about creating a legacy that matters for generations. Nah, Wong percaya bahwa pemimpin harus bertanggung jawab untuk membangun sesuatu yang berkelanjutan dan dapat memberikan dampak positif jangka panjang, baik bagi perusahaan maupun masyarakat. Teknologi juga harus digunakan untuk menciptakan solusi yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berdampak positif pada generasi mendatang. Nah, contohnya ketika GPU NVIDIA dirancang untuk efisiensi energi yang lebih baik dan membantu mengurangi dampak lingkungan dari data besar. Nah, uang juga memimpin NVIDIA untuk terlibat dalam proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan seperti analisis perubahan iklim yang menggunakan AI. Nah, yang kesembilan adalah kesederhanaan dalam komunikasi. Seperti dikatakan, complex ideas must be communicated simply to be impactful. Bahwa mengajarkan bahwa pemimpin yang hebat harus mampu menjelaskan ide-ide kompleks dengan cara yang sederhana sehingga dapat dimengerti oleh semua orang. Hal ini tidak hanya penting dalam memimpin, tapi juga dalam membangun kepercayaan dengan pelanggan, mitra, dan investor. Contohnya ketika itu Wong sering memberikan presentasi yang sederhana, namun kuat tentang visi dan strategi NVIDIA, yaitu menggunakan contoh-contoh praktis untuk menjelaskan potensi teknologi perusahaan. Nah, yang ke-10 adalah dedikasi tanpa batas pada kualitas. Seperti dikatakan, excellence is not an act, but a habit. Nah, Wong menekankan pentingnya dedikasi terhadap kualitas dalam segala hal, dari desain produk hingga layanan pelanggan. Baginya, kualitas adalah salah satu pilar utama yang membedakan perusahaan hebat dari yang biasa. NVIDIA, contohnya yang ketiga itu adalah NVIDIA dikenal karena standarnya yang tinggi dalam desain GPU-nya yang tidak hanya berfokus pada performa, tapi juga keandalan dan efisiensi. Wong juga memastikan bahwa setiap produk NVIDIA memenuhi kebutuhan pasar dan menawarkan nilai yang jelas. Nah, setelah kita pelajari prinsip-prinsip apa yang kita pelajari dari Jensen Huang, kita tahu juga bahwa dari kepemimpinan Huang ini ada beberapa hal area kitab yang bisa terinspirasi dari kepemimpinan Huang ini. Jadi mengenai visi dan tujuan yang berani. Seperti kita tahu bahwa pemimpin harus memiliki visi yang jelas dan berani untuk masa depan. Nah, visi ini harus lebih dari sekedar keuntungan, tapi menyentuh transformasi besar yang berdampak positif bagi masyarakat. Nah, seperti di Amsal 29 ayat 18 mengatakan, di mana tidak ada visi, bangsa menjadi liar, tetapi berbahagialah orang yang memegang hukum. Nah, ayat ini menegaskan pentingnya visi sebagai panduan dalam kepemimpinan. Nah, Jensen Huang mengatakan NVIDIA dengan visi berani yang melampaui teknologi grafis untuk menciptakan dampak global di bidang AI, komputasi ilmiah, dan kendaraan otonom. Juga di Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sama seperti visi Tuhan yang penuh harapan bagi umatnya. Pemimpin seperti Huang memiliki tanggung jawab untuk merancang visi yang memberikan masa depan lebih baik bagi tim, perusahaan, dan masyarakat. Contohnya yaitu pada tahun 2006, Huang memimpin NVIDIA untuk meluncurkan CUDA meskipun pasar belum siap. Visi berani ini akhirnya mendukung pengembangan teknologi AI modern. Juga mengenai kerja keras dan dedikasi. Disebutkan bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah. Kerja keras, fokus, dan dedikasi adalah kunci untuk mencapai keunggulan.
Wong sendiri dikenal sebagai pemimpin yang sangat hands-on. Nah, seperti tertulis di Kolose 3 ayat 23. Segala sesuatu yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ini mengajarkan pentingnya kerja keras dan dedikasi dalam segala aspek kehidupan. Wong selalu menekankan pentingnya kerja keras dalam menciptakan produk berkualitas tinggi dan menjaga standar keunggulan di Nvidia. Juga kutip di 2 Tesalonika 3 ayat 10. Karena jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Nah, ayat ini mencerminkan pentingnya kontribusi aktif dan kerja keras sebagai dasar keberhasilan. Contohnya, Wong secara aktif terlibat dalam pengembangan teknologi Nvidia, bahkan pada tingkat teknis, untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan sempurna. Juga mengenai kerendahan hati dan kepemimpinan yang melayani. Nah, kepemimpinan menurut Wong bukanlah tentang kekuasaan atau prestise pribadi, tapi tentang memberdayakan orang lain. Pemimpin yang baik melayani timnya dengan rendah hati. Seperti di Matius 20 ayat 26. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Nah, ayat ini mengajarkan pentingnya kepemimpinan yang melayani, yang sangat terlihat dalam gaya kepemimpinan Tuhan. Ia memberdayakan timnya dengan mendorong inovasi dan menghargai kontribusi setiap individu. Jadi juga mengutip di Yakobus 4 mengatakan, tetapi ia memberikan kasih karunia yang lebih besar. Karena itu ia berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kerendahan hati Wong tercermin dalam caranya membangun budaya kerja di Indonesia, di mana setiap orang memiliki suara dan diberdayakan untuk berinovasi. Contohnya ketika itu adalah Wong dikenal karena penghormatannya kepada timnya, seringkali memberi kredit kepada karyawan atas keberhasilan proyek besar. Juga mengenai keberanian mengambil risiko. Namun Wong ini, risiko adalah bagian tak terpisahkan dari inovasi. Seorang pemimpin yang sukses harus mampu melihat peluang dalam ketidakpastian dan berani mengambil langkah yang tidak populer. Seperti apa tertulis di 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak takut menghadapi tantangan. Jalan dengan keberanian Wong untuk mengambil langkah besar dalam dunia teknis. Juga di Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sama seperti seorang pemimpin harus memiliki keberanian untuk mengambil risiko. Dia juga harus percaya pada visinya untuk masa depan. Nah, contohnya ketika memasuki pasar AI, ketika sebagian besar perusahaan teknologi fokus pada tren tradisional adalah keputusan berani yang diambil Wong. Kini AI menjadi pilar utama Nvidia. Juga mengenai kolaborasi dan komunitas, yaitu menurut Wong, inovasi tidak terjadi secara individual. Kolaborasi yang kuat dalam tim dan komunitas individual sangat penting untuk menciptakan solusi revolusioner. Nah, menurut Khotbah 4 ayat 9 mengatakan begitu. 2 orang lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih para payah mereka. Ayat ini menekankan kekuatan kerjasama, sesuatu yang sangat ditekankan oleh Wong dalam membangun ekosistem inovasi di Indonesia. Juga di 1 Korintus 12 ayat 12 katakan demikian. Karena seperti tubuh adalah satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sama seperti tubuh yang memiliki berbagai anggota yang bekerja sama untuk tujuan yang sama. Wong memastikan bahwa tim di Nvidia bekerja dalam harmoni untuk mencapai tujuan besar.
Nah, contohnya adalah melalui platform kuda, uang membuka jalan bagi ribuan pengembang di seluruh dunia untuk memanfaatkan GPU Nvidia menciptakan komunitas global investor. Nah, hal yang kedua kita pelajari juga adalah keberlanjutan tentang keberlanjutan dan warisan, yaitu menurut ajaran uang, kepemimpinan bukan hanya tentang sukses jangka pendek, tapi tentang menciptakan dampak jangka panjang yang positif bagi generasi mendatang. Nah, seperti James Gardner dari 2002 mengatakan, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Nah, Uang memimpin Nvidia untuk menciptakan teknologi yang tidak hanya menguntungkan saat ini, tapi juga memberikan manfaat jangka panjang. Dari Matius 5 ayat 14 mengatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, dengan teknologi Nvidia di bawah kepemimpinan Tuhan berfungsi sebagai terang dalam dunia inovasi, memberikan dampak besar di berbagai industri. Contohnya adalah uang memprioritaskan efisiensi energi dan teknologi Nvidia dan memimpin perusahaan untuk berkontribusi pada keberlanjutan global. Lalu apa yang kita bisa lihat di sini, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus? Kita telah pelajari di sini di Yeremia 31 ayat 10 sampai 14 ini. Jadi Yeremia 31 ayat 10 sampai 14 ini adalah merupakan bagian dari kitab penghiburan, yaitu di pasal di Yeremia pasal 30 sampai 31. Yaitu sebuah bagian yang menonjol dalam kitab Nabi Yeremia karena fokusnya pada pemulihan, pengharapan dan kesetiaan Allah terhadap perjanjiannya dengan Israel. Nah, perikop ini memberikan gambaran mendalam tentang tema pembuangan dan penebusan, menawarkan visi teologis dan pastoral yang sangat kontras dengan nubuat-nubuat penghukuman sebelumnya. Nah, ini kita coba menganalisis dari Yeremia 31 ayat 10 sampai 14 ini. Nah, kita coba pertama menganalisis dari latar belakang penulisan Yeremia ini. Nah, kita bisa lihat bahwa pelayanan Yeremia berlangsung selama satu periode paling kacau dalam sejarah Yehuda, yaitu menjelang dan setelah kehancuran Yerusalem oleh Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Pembuangan ke Babel mengguncang identitas bangsa Israel, merampas tanah, tempat ibadah, tempat suci, serta stabilitas mereka sebagai umat perjanjian. Nah, komunitas yang menjadi sasaran nubuat dalam Yeremia 31 ayat 10-14 ini adalah mereka yang hidup dalam pembuangan, kehilangan tanah, dan identitas mereka sebagai umat Allah. Dalam konteks ini, janji pemulihan yang disampaikan dalam teks ini menegaskan rencana Allah untuk mengembalikan keadaan mereka. Nah, tugas Yeremia adalah menghadapkan umat pada dosa mereka, menyerukan pertobatan, dan akhirnya menyampaikan pengharapan akan pemulihan. Pesannya tidak hanya bersifat politis, tapi juga teologis, menunjukkan bahwa kedaulatan Allah melampaui kebangkitan dan kejatuhan bangsa-bangsa. Nah, menurut Eggleston tahun 2016, tradisi tertulis dalam kitab Yeremia berfungsi sebagai sumber pengharapan bagi komunitas dalam pembuangan. Nah, kitab penghiburan ini menawarkan respons teologis terhadap krisis ini. Nah, menurut Falcon tahun 2014, yaitu menjelaskan komposisi kitab Yeremia dengan kenyataan sejarah pembuangan Babel, dan kebutuhan akan respons teologis yang koheren. Kita juga pelajari bagaimana dari sisi konteks geografis maupun sosial kultural. Dari sisi geografis, Yeremia 31 ayat 10 ini merujuk pada ujung-ujung bumi, menekankan penyebaran global bangsa Israel akibat pembuangan. Nah, dispersi ini menunjukkan dampak kehancuran dan harapan untuk pengumpulan kembali. Nah, teks ini menunjukkan inklusi kelompok rentan seperti orang buta dan lumpuh, perempuan hamil, dan yang melahirkan, itu di ayat 8. Gambaran ini mencerminkan kepedulian Allah terhadap mereka yang termarginalkan,
menekankan kekuatan Allah di tengah kelemahan manusia. Juga mengenai pemulihan ekonomi. Nah, rujukan pada gandum, anggur, dan minyak ayat 12, itu adalah melambangkan kemakmuran fisik dan pemulihan ekonomi yang merupakan bagian dari hubungan perjanjian Israel dengan tanah mereka. Nah, menurut Davis tahun 2014, yaitu menyoroti rekonstruksi identitas komunitas sebagai inti dari visi Yeremia, yaitu menekankan bagaimana keterasingan geografis dan sosial akan dibalikan oleh tindakan ilahi. Nah, menurut SIP tahun 2002, memeriksa varian tekstual yang menekankan kedaulatan Allah dalam memulihkan Israel secara geografis dan juga spiritual. Nah, juga kita melihat dari struktur sastra dan ciri retorisnya. Nah, Yeremia 31 ayat 10 sampai 14 ini menggunakan bentuk puisi yang kaya dengan imaji dan paralelisme, disusun untuk bergerak dari proklamasi menuju perayaan. Contohnya di ayat 10 yaitu mengenai panggilan kepada bangsa-bangsa. Nah, seruan pembukaan kepada bangsa-bangsa seperti dikatakan, dengarkan firman Tuhan. Nah, ini menempatkan pemulihan Israel dalam kerangka universal. Ruang lingkup ini mengantisipasi inklusi bangsa-bangsa dalam karya penebusan Allah. Juga di ayat 11 tentang janji penebusan. Nah, pernyataan bahwa Allah akan menebusi aku, menegaskan kesetiaan perjanjiannya dan inisiatifnya sebagai penebus. Istilah tebus mencerminkan motif transaksional, menekankan inisiatif Allah dalam menyelamatkan umatnya. Juga di ayat 12 sampai 14 mengenai imaji sukacita dan kemakmuran. Nah, peralihan dari ratapan menuju perayaan digambarkan melalui imaji yang hidup. Jiwanya seperti taman yang diairi. Ayat 12 menunjukkan kehidupan, vitalitas, dan berkat ilahi. Sementara kelimpahan sumber daya mencerminkan pemenuhan perjanjian. Nah, menurut London, tahun 2007, menganalisis gaya retoris Yeremia mencatat bahwa perangkat puitis dalam bagian ini bertujuan untuk membangkitkan resonansi emosional dan juga refleksi teologis. Nah, menurut Gormi tahun 2021, membahas bagaimana varian tekstual memperkuat tema pemulihan dan penyediaan ilahi, menghubungkan tradisi tekstual dengan tujuan teologisnya. Nah, bagaimana tema-tema teologis yang kita pelajari di sini? Di tema pesan teologis di Yeremia 31 ayat 10-14 ini berpusat pada tindakan penebusan Allah dan kesetiaannya terhadap perjanjian. Nah, tema utamanya adalah pertama mengenai kedaulatan ilahi, yaitu kemampuan Allah untuk mengumpulkan umatnya. Dari ujung kata-kata seperti ayat 8 mengatakan, dari ujung-ujung bumi, yaitu mencerminkan otoritasnya yang tertinggi atas ciptaan dan sejarah. Penebusan Israel digambarkan sebagai hasil inisiatif ilahi, bukan usaha manusia. Juga mengenai pemulihan sukacita, yaitu peralihan dari ratapan menjadi sukacita, mencerminkan kuasa transformasi Allah. Ratapan digantikan oleh sorak-sorai, yaitu D13, dan bahkan para imam, wakil komunitas religius, yaitu juga gambarkan sebagai penerima berkat berlimpah. Juga mengenai pembaruan holistik, yaitu janji-janji ini melampaui pemulihan fisik, mencakup kesejahteraan spiritual dan emosional. Seperti dikatakan di ayat 12, jiwa seperti taman yang diairi. Nah, itu melambangkan pembaruan kehidupan yang mengalir dari kehidupan Allah. Nah, menurutmu, tahun 2011 menyusun janji-janji ini sebagai antisipasi dari perjanjian baru dalam Yeremia 31 ayat 31-34. Yaitu menekankan kesinambungan dan pembaruan dalam hubungan Allah dengan umatnya. Nah, menurut saya sudah tahun 2004, mengidentifikasi koherensi dalam kitab penghiburan, di mana tema penghukuman ilahi diseimbangkan dengan jaminan pemulihan. Juga bagaimana kita bisa mempelajari ini, bahwa ada hal-hal yang kita pelajari, yaitu mengenai pengharapan. Nah, di sini kita mempelajari bagaimana sifat Allah yang tidak berubah dengan
kesetiaannya, terutama dalam masa pengasingan pribadi atau komunitas. Juga bagaimana kita mempelajari hal ini mengundang kepedulian, yaitu bahwa pemulihan di sini menentang komunitas masa kini untuk merangkul mereka yang berada di pinggiran, mencerminkan kepedulian Allah yang menyeluruh terhadap manusia. Juga melibatkan kelimpahan. Nah, ini adalah metafora kelimpahan dan sukacita. Ini bisa membayangkan dan juga mempercayai penyediaan Allah baik secara spiritual maupun material. Nah, menurut Spuntra tahun 2014 mendorong hal ini untuk menghubungkan ketidakstabilan konteks Yeremia dengan krisis-krisis kontemporer, menawarkan juga bahwa di sini kita diajarkan adanya pengharapan melalui janji-janji Allah. Nah, menurut Pokte juga penting untuk melihat persona kenabian dalam melihat teks ini, di mana bahwa perjanjian pribadi Yeremia dapat beresonansi dengan kita yang menghadapi kesulitan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita coba analisis atau kita coba bahas ayat per ayat ini. Memang bahwa di Yeremia 31 ayat 10-14 ini adalah bagian penting dari Alkitab Kejujuran. Nah, ayat 1 mengatakan, di ayat 10 mengatakan, dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkan kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan terbanya. Nah, ini adalah mengenai wawasan teroris dan kontekstual, di mana ayat ini tidak hanya ditujukan kepada Israel, tapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Ditujukan tanah-tanah pesisir, yaitu merujuk pada tempat-tempat yang jauh. Tempat-tempat yang jauh yang menekankan cakupan universal rencana Allah. Juga mengatakan di sini menyerahkan, mengacu pada pembuangan ke Babel, yang merupakan akibat dari ketidaktaatan umat terhadap perjanjian Allah. Nah, kemudian janji ini untuk mengumpulkan kembali, yaitu menjadi jaminan kesetiaan Allah pada perjanjiannya. Nah, di sini kita diajarkan bahwa gambaran Allah sebagai gembala menunjukkan kepedulian, perlindungan, juga bimbingannya terhadap umatnya. Nah, kita juga hal ini kontras dengan kegagalan para pemimpin Israel kalau kita pelajari tadi Yeremia 23 ayat 1-4. Nah, kita bisa lihat dari sisi teologis ini, yaitu bahwa tentang Allah yang menyerahkan dan mengumpulkan kembali menunjukkan kendalinya atas sejarah serta kuasanya untuk membalikkan nasib Israel. Nah, menurut Natman dan Smith tahun 2016, pemulihan Israel dimaksudkan untuk menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain tentang kesetiaan dan kuasa Allah. Nah, menurut Eccleston tahun 2016 menunjukkan bahwa ayat ini sebagai bagian dari tradisi tertulis Nabi, yaitu memberikan jaminan kepada komunitas dalam pembuangan sekaligus menegaskan kedaulatan Allah kepada bangsa-bangsa lain. Lalu menurut Mackin tahun 2007, dia menyoroti metafora gembala sebagai jaminan pemeliharaan Tuhan, yaitu terutama dalam masa keterasingan dan penderitaan. Dan juga menurut Lundborn tahun 2007, nah dia menekankan pentingnya retorika dalam menyerukan pesan ini kepada bangsa-bangsa untuk menggarisbawahi signifikansi pemulihan Israel. Nah, bagaimana kita menginterpretasikannya dalam kepemimpinan? Nah, di Yeremia 31 ayat 10-14 ini bagian penguburan yang kita bisa lihat juga, kita bisa melihat dari sisi kepemimpinan seperti Jensen Huang sebagai CEO Nvidia. Nah, berikut ini memberikan panduan mendalam tentang inovasi, mendorong kolaborasi, dan juga memastikan kepemimpinan yang etis dalam perkembangan pesat teknologi seperti artificial intelligence tahun 2025 ini. Nah, kita bisa melihat di sini di ayat 10 mengatakan
Ayat ini menyoroti perintah Allah yang universal untuk pemulihan, menunjukkan bahwa keselamatan dan pemulihan melampaui batas-batas geografis. Nah, gambar seorang gembala yang menjaga kawanan dombanya, yaitu menggambarkan kepemimpinan yang melindungi dan juga membimbing dan juga melayani. Nah, bagaimana kita dari sisi kepemimpinan melihat di sini bahwa Bapak sebagai pemimpin maupun seorang profesional harus mengadopsi pandangan global, mengenali peran Bapak dan Ibu dalam menyatukan visi dan komunitas yang beragam menuju tujuan bersama. Juga seperti gembala, pemimpin harus memprioritaskan kesejahteraan orang-orang yang mereka pimpin, memastikan keamanan, kepercayaan, dan area yang jelas. Nah, kita bisa pelajari dari Jensen Huang sini, yaitu ketika NVIDIA harus mendorong kemitraan global dengan pemerintah, juga industri, dan institusi untuk menetapkan kerangka kerja etis sebagai AI. Juga peran dari gembala ini melindungi nilai-nilai masyarakat, yaitu mengatasi kekhawatiran seperti privasi data, bias, dan inklusivitas dalam AI. Nah, di ayat 11 dikatakan, sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Nah, ini adalah kata-kata menebus dan membebaskan. Itu mengingatkan pada kisah Keluaran, di mana Allah membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Itu di Keluaran 6 ayat 6. Hal ini menunjukkan kesinambungan tindakan penyelamatan Allah. Nah, kata-kata tangan orang yang lebih kuat itu menggambarkan dominasi Babel yang tidak dapat diatasi Israel tanpa intervensi Allah. Nah, bagaimana kita melihat dari teologisnya? Bahasa penebusan menunjukkan komitmen Allah yang tidak tergoyahkan terhadap umatnya. Penebusan ini bukan hanya tindakan fisik, tapi juga pemulihan spiritual yang berakar pada perjanjian. Nah, ayat ini menghubungkan pembuangan dan pemulihan dengan narasi keselamatan yang lebih besar, menekankan konsistensi Allah dalam sejarah keselamatan. Nah, menurut Terrer tahun 2013, hal ini menunjukkan bahwa bahasa penebusan ini menggarisbawahi ketergantungan manusia pada anugerah Allah, bukan pada kekuatan mereka sendiri. Menurut Horkheimer tahun 2014, menginginkan janji ini dengan konteks abad ke-6 sebelum Masehi, di mana janji pemulihan menjadi sumber pengharapan dalam dominasi Babel. Nah, menurut Gourmet tahun 2001, menganalisis bagaimana tradisi tulis menekankan tema penebusan untuk memperkuat identitas Israel dan kepercayaan mereka pada Allah. Nah, bagaimana kita menginterpretasinya dalam segi kepemimpinan? Bahwa di sini disebutkan bahwa penebusan dari tantangan. Nah, ayat ini menekankan pembebasan dari tantangan yang luar biasa, mencerminkan kuasa Allah untuk memulihkan dan membebaskan. Juga pemberdayaan melalui penebusan, di mana penebusan tidak hanya berarti pembebasan, tapi juga pembaruan, memberikan kekuatan dan kesempatan untuk berkembang. Nah, bagaimana kita mesti melihat dari segi kepemimpinan bahwa di sini diajari bahwa Bapak sebagai pemimpin harus menghadapi tantangan dengan percaya diri, mengubah rintangan menjadi peluang untuk pertumbuhan dan inovasi. Juga di sini diajarkan bagaimana Bapak-bapak dan Ibu menghadapi masalah sistemik dengan keberanian dan solusi transformatif dan membebaskan industri atau komunitas. Nah, kita juga mempelajari di sini bagaimana kepemimpinan Jensen Huang. Nah, di sini dari pembelajaran tentang Jensen Huang ini kita bisa lakukan, yaitu gunakanlah teknologi AI NVIDIA untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, ketimpangan dalam layanan kesehatan, dan juga akses pendidikan. Nah, juga atasi penyalahgunaan AI seperti bias algoritma atau pelanggaran privasi dengan solusi yang transparan dan etis. Nah, kita bisa baca juga di ayat 12. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas Bukit Sion.
Muka mereka akan berseri-seri karena kebaikan Tuhan. Karena gandum, anggur, dan minyak. Karena anak-anak karena anak kambing, domba, dan lembu. Hidup mereka akan seperti taman yang diakhiri. Mereka tidak akan merana lagi. Nah, ini adalah secara historis maupun tekstual tadi yang mengajarkan bahwa sisi Sion sebagai pusat pemulihan. Di sini mengatakan bahwa kembalinya umat ke Sion itu adalah melambangkan bukan hanya pemulihan fisik, tetapi juga pembaruan spiritual berpusat pada ibadah di bait suci. Nah, mengenai penyebutan gandum, anggur, dan minyak, itu mencerminkan pemulihan berkat perjanjian, seperti yang di Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Yaitu menandakan kembalinya kesuburan tanah dan kelimpahan hidup. Juga adanya metafora taman yang dia itu gambaran ini mengingatkan pada Taman Eden, simbol kehidupan, kemakmuran, dan berkat ilahi, yaitu berlawanan dengan kekeringan pembuangan. Nah, saya juga pelajari dari sisi teologis di sini adanya pemulihan mencakup dimensi spiritual, emosional, dan fisik. Nah, berkat agraris mencerminkan pemulihan hubungan perjanjian antara Allah dan umatnya. Nah, seperti bukan sorak-sorai di Sion, itu adalah menggambarkan pemulihan ibadah, mengubah ratapan menjadi pujian. Nah, menurut Kepler tahun 2004 menunjukkan bahwa gambaran kemakmuran agraris dan Sion itu adalah sebagai pusat spiritual yang mencerminkan pemulihan penuh dari perjanjian. Nah, menurut Green tahun 2013 menafsirkan taman yang diairi itu sebagai metafora pembaruan spiritual yang terhubung dengan kehadiran Allah. Nah, menurut tahun 2002 menganalisis tentang pentingnya Sion dalam teks Ibrani dan Yunani mencatat perannya dalam pembingkai pemulihan. Nah, bagaimana kita melihat dari sisi kepemimpinan bahwa mengenai kelimpahan dan pemulihan ini? Pemulihannya ayat ini menggambarkan keadaan kesejahteraan dan kelimpahan di mana kesedihan digantikan oleh sukacita. Juga adanya keberlanjutan, seperti taman yang diairi. Itu adalah melambangkan keberlanjutan, memelihara pertumbuhan, dan vitalitas yang terus-menerus. Nah, bagaimana kita melihat dari segi kepemimpinan, bahwa kita diajarkan di sini bahwa kepemimpinan harus memastikan bahwa inovasi tidak hanya menghasilkan hasil instan, tapi juga mendukung kesejahteraan jangka panjang. Juga Bapak dan Ibu, pastikan bahwa kemajuan teknologi memberikan manfaat nyata, memenuhi kebutuhan penting, dan juga meningkatkan kualitas hidup. Nah, kita juga mempelajari dari Jensen Huang tadi yang kita pelajari. Kita belajar dari Jensen Huang itu adalah gunakan AI NVIDIA untuk mempromosikan praktik yang berkelanjutan, seperti pengoptimalan sumber daya dalam industri atau pengembangan teknologi energi terbarukan. Juga kita mempelajari dari Jensen Huang dari segi pimpinan adalah mengenai ekosistem yang berkembang, yaitu kembangkan ekosistem di mana AI meningkatkan produktivitas dan memberikan akses yang setara ke peluang. Nah, ayat 13 kita baca, pada waktu itu anak darah akan bersukaria, menari-nari, bersama orang-orang muda dan orang-orang tua. Aku akan mengubah sukacita mereka menjadi sukacita, akan menghibur dan membuat mereka gembira lepas dari kedukaan mereka. Nah, ini diajarkan bagaimana mengenai sukacita generalisasi, yaitu penyebutan anak-anak perempuan, pemuda, dan orang tua, yaitu menyoroti sifat komunal pemulihan. Nah, sifat generasi turut tetap dalam sukacita Allah. Nah, mengenai ini, kita mesti mempelajari bahwa transformasi dan perkabungan menjadi sukacita secara langsung, yaitu menjawab ratapan dalam pasal-pasal sebelumnya, seperti yang kita lihat kalau kita balik di Yeremia 9 ayat 1 sampai 2. Nah, apa yang kita bisa lihat dari sisi teologis di sini, yaitu di sini kita diajarkan bagaimana bahwa Allah digambarkan aktif menghibur umatnya.
menghapus kedukaan dan menggantinya dengan kegirangan abadi. Juga tarian dan kegembiraan menunjukkan pemulihan kehidupan sosial Israel yang sempat pecah akibat pembuangan. Menurut Soderlund tahun 1987, ada di sini kita belajar dari sini dari ayat ini menekankan kekuatan transformatif penghiburan Allah, menafsirkan ayat ini sebagai kembalikan kutukan perjanjian menjadi berkat. Nah, menurut Diamond 1987, yaitu mengingatkan tema kedukaan dan sukacita. Dengan pengakuan pribadi Yeremia menunjukkan hubungan antara perjuangan pribadi Nabi dan harapan komunal. Nah, bagaimana kita melihat dari segi pimpinan? Kita bisa melihat dari sini, yaitu adalah mengenai transformasi dan sukacita, di mana kuasa Allah mengubah kedukaan menjadi sukacita. Ini mencerminkan kekuatan transformasi dan pemulihan. Juga inklusivitas, di mana ya ini menyoroti perayaan yang melibatkan semua kelompok demografis, yaitu mendorong persatuan dan kebahagiaan bersama. Nah, sebagai pemimpin, Bapak dan Ibu, harus mengubah atau harus memandu organisasi melalui krisis, mengubah tantangan menjadi peluang untuk kemajuan dan optimisme. Juga di sini Bapak-bapak dan Ibu diajarkan bahwa memastikan bahwa manfaat dari keputusan kepemimpinan dan inovasi mencapai semua kelompok secara adil. Nah, ini juga kita pelajari dari Jensen Huang, bagaimana dia menghadapi itu adalah mengubah ketakutan terhadap AI, yaitu hadapi kekhawatiran masyarakat tentang AI, misalnya kehilangan pekerjaan, masalah etika, yaitu dengan menunjukkan potensinya untuk melengkapi pekerjaan manusia dan meningkatkan hasil sosial. Juga pastikan solusi AI melayani kebutuhan beragam, memberikan manfaat baik untuk ekonomi sebagai ekonomi maju maupun ekonomi berkembang. Nah, di ayat 14 kita baca di sini, aku akan memuaskan para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan kenyang dengan kebaikanku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa di awal tahun ini kita diajarkan bahwa memang ini penyebutan imam menunjukkan pemulihan sistem ibadah ya di bait suci, yaitu kepuasan mereka mencerminkan vitalitas kembali kehidupan religius Israel. Nah, kata-kata kebaikan yaitu mencakup kemurahan moral dan materi Allah, menegaskan bahwa pemulihan sejati ditemukan dalam hubungan dengannya. Nah, bagaimana dengan teologisnya, bahwa disebutkan kelimpahan yang diberikan kepada para imam itu melambangkan pemulihan hubungan perjanjian di mana Allah menjadi pusat kehidupan umatnya. Nah, pemenuhan kebutuhan fisik dan spiritual menegaskan bahwa Allah adalah sumber kebaikan tertinggi. Nah, menurut Kribel tahun 1999 menganalisis bagaimana kelimpahan para imam itu mencerminkan tema teologis pembaharuan perjanjian. Nah, menurut Gombe tahun 2001 menekankan pentingnya kebaikan Allah dalam membentuk identitas komunal Israel. Nah, bagaimana kita melihat ini dari sisi kepemimpinan? Nah, bahwa kita bisa melihat ini bahwa kelimpahan itu dikaitkan dengan kebaikan Allah, menekankan bahwa pemenuhan sejati datang dari menyelaraskan diri dengan tujuan ilahi. Nah, sebagai pemimpin, hal ini dipanggil untuk memastikan bahwa pengikut mereka dipenuhi dan diperkaya melalui tindakan mereka. Nah, bagaimana kita melihat dari segi pimpinan, dari bapak-bapak sebagai seorang pemimpin atau sebagai profesional, bapak sebagai pemimpin harus menyelaraskan tujuan organisasi dengan dampak yang berarti, memastikan kepuasan bagi semua pemangku kepentingan. Juga Bapak dan Ibu fokus pada menciptakan nilai yang benar-benar penting bagi pelanggan, karyawan, dan juga masyarakat. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu melihatnya di sini dari sisi Jensen Huang? Kita belajarkan di sini bahwa
Bapak-bapak dan Ibu bisa melihatkan selaraskan inovasi NVIDIA dengan tujuan yang lebih tinggi, memastikan aplikasi AI etis memenuhi kebutuhan masyarakat. Juga kembangkan teknologi yang tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi juga menginspirasi kepercayaan dan kepuasan di antara pemangku kepentingan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada berapa prinsip? Ada 6 prinsip yang kita pelajari tadi dari Yeremia 31 ayat 10 sampai 14 ini. Yang pertama adalah pengelolaan etis. Nah, jadilah pemimpin yang bertanggung jawab, memastikan bahwa inovasi melayani kemanusiaan secara bertanggung jawab. Transparansi dan akuntabilitas membangun kepercayaan pada teknologi yang transformatif. Yang kedua, kolaborasi visioner. Bangun kemitraan lintas sektor untuk mengatasi tantangan global secara kolaboratif. Memastikan pendekatan yang bersatu dalam etika dan dampak teknologi. Ketiga, ketahanan dalam kesulitan. Hadapi tantangan sebagai peluang untuk inovasi, seperti penebusan dalam teks. Kesulitan seringkali mendorong kemajuan dan solusi yang bermakna. Keempat, inklusivitas dan kesetaraan, yaitu pastikan inovasi menjangkau populasi yang kurang terlayani, yaitu mengatasi kesenjangan teknologi dan memberikan manfaat secara merata. Yang kelima, keberlanjutan dan pertumbuhan. Bapak dan Ibu, fokus pada keberlanjutan jangka panjang. Kembangkan solusi AI yang meningkatkan konservasi lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan masa depan. Yang keenam, kepemimpinan berorientasi tujuan. Pemimpin dengan tujuan yang selaras dengan tujuan etis dan sosial. Kepemimpinan yang bermakna memastikan inovasi yang resonansi mendalam dengan pemangku kepentingan, yaitu menciptakan kepercayaan dan dampak bagi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam minggu pertama di Januari ini, ya, kita diajarkan untuk menghadapi tahun 2025 tadi. Ada beberapa prinsip-prinsip yang kita pelajari. Kita mulai dari Jensen Huang, kita diajarkan bagaimana dia dari sisi kepimpinannya, ajarannya, maupun kutipan-kutipan Alkitab yang menjadi bahan inspirasi buat kita, dan juga bagaimana kita diajarkan tadi, kita coba kupas dari Yeremia 31 sampai 10 14 ya per ayat, dan bagaimana aplikasinya kepada kepemimpinan Bapak dan Ibu. Nah, di sini di Yeremia 31 ayat 10 14 ini adalah memberikan pelajaran mendalam untuk pemimpin profesional di tahun 2025 ini. Nah, seperti juga Jensen Huang, nah, perikop ini menekankan pentingnya pengelolaan etis, ketahanan, inklusivitas, dan kepemimpinan yang berorientasi tujuan dalam menghadapi tantangan dan peluang AI. Dengan menyelaraskan visi NVIDIA dengan prinsip-prinsip ini, Huang dapat memimpin inovasi transformatif yang mencapai keberhasilan bisnis sekaligus juga menciptakan dampak positif yang bertahan lama bagi masyarakat global. Stay profesional. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, apa yang kami dengarkan ini kami dapat lakukan dalam kepemimpinan kami Tuhan, sehingga kami dapat menjadi orang yang percaya dalam pelaksanaan kepemimpinan kami. Ya Tuhan Bapa, kiranya Engkau lah selalu bersama dengan kami. Dipujilah Engkau Tuhan, kami berdoa dalam nama Anak-Mu, Kristus Tuhan kami. Amin.